Bapak Ibu mati Allah, kita akan berbicara tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang menjadi kekasih Allah. Ya. Kenapa Allah mengangkat martabat Nabi Ibrahim menjadi Khalilur Rahman atau Khalilullah? Karena kecintaannya kepada Allah yang tidak bisa tertandingi. Jika berbicara cinta kepada Allah, maka Nabi Ibrahim adalah yang paling cinta kepada Allah dan Allah paling mencintainya. Kenapa disebut Khalilur Rahman? Tidak ada satupun perintah dari Allah yang tidak ditunaikan dengan sempurna. Apapun perintah Allah ditunaikan dengan sempurna. Bahkan Nabi Ibrahim maksimal dalam melaksanakan perintah Allah. Dan ketika melaksanakan perintah Allah tidak pernah ada rasa takut sedikit pun. Sehingga beliau mengorbankan apapun yang dia miliki termasuk nyawanya. Sehingga ketika pun beliau harus dibakar untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah, ketaatan dan ketundukannya kepada Allah, beliau siap. Ya, beliau pasrah. Sehingga keajaiban pun terjadi. Di balik cinta yang besar ada keajaiban. Ya, di balik cinta besarnya Nabi Ibrahim hadir keajaiban. Apa itu keajaiban? Api tidak mempan membakar Nabi Ibrahim. Sebetulnya tidak mempan membakar, bukan itu. Tapi api menjadi dingin bagi Nabi Ibrahim. Di situ hukum Allah berjalan. Ya, walaupun logika kita mengatakan api itu membakar, tapi atas kudrah Allah itu tidak terjadi. Ya. Ya nara kuni bardan wassalamatan li Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu dan selamat bagi Ibrahim. Subhanallah. Baik, kemudian Nabi Ibrahim juga diberi gelar Abul Anbiya wal Mursalin, bapak para nabi dan rasul. Karena semua putranya menjadi nabi dan rasul. Itu yang pertama. Ya, putra yang pertama siapa dari Nabi Ibrahim? Nabi Ismail. Putra yang kedua Nabi Ishak. Perbedaannya berapa tahun? Nabi Ismail dengan Nabi Ishak perbedaannya 14 tahun. Ya. Setelah Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar di Mesir, Siti Hajar adalah putri Raja Mesir yang digulingkan. Saya tidak tahu ya, apakah nama rajanya Memphis. Yang jelas, saat itu telah terjadi kudeta militer, kudeta kerajaan, sehingga raja yang bijak, raja yang baik digulingkan oleh mereka yang zalim. Ayahnya terbunuh sehingga Siti Hajar menjadi diperbudak padahal beliau putri Raja Mesir. Nah, ditikah oleh Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan ke sana. Alhamdulillah dari Siti Hajar punya putra yang bernama Ismail. Siti Sarah belum punya putra. Ya, Siti Sarah masih belum melahirkan anak. Dan usianya sudah sepuh. Ya, Nabi Ibrahim ketika punya Nabi Ismail diperkirakan usianya 90 tahunan. Ada juga yang menyebutkan 115 tahun usia Nabi Ibrahim punya Nabi Ismail. Karena Nabi Ibrahim meninggal 30 tahun berikutnya. Ya, usia 145 tahun usia Nabi Ibrahim meninggal dunia. Beliau meninggalkan berapa istri, Bu? Bu, istrinya Nabi Ibrahim siapa? Berapa, Bu? 2. Ya, 2. Nah, Siti Hajar, Siti Sarah dan Siti Hajar. Ada yang menyebutkan 3. Kuntura binti Yukton al-Kan'aniyah yang melahirkan bangsa Cina, Rusia dan sebagainya. Namun riwayatnya dhaif, bukan dhaif ya, Israiliyat. Artinya riwayatnya bersumber dari ahli kitab, sehingga para ulama tidak menerima. Ada yang menyebutkan Ya'juj Ma'juj lahir dari keturunan Kuntura binti Yukton, istri ketiga dari Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini keturunan dari Nabi Nuh, dari putra yang kedua, Syam. Ya, maka wajar kalau Nabi Ibrahim dan keturunannya disebut orang-orang Arab. Ya, yang menyampaikan Islam kepada Indonesia. Ya, sepede apapun orang Indonesia mengatakan Islam Nusantara, Islam yang dia klaim itu berasal dari Arab. Ya, baik. Nah, jadi kadinya ini. Baik, alhamdulillah. Nah, setelah Nabi Ismail berusia 14 tahun tinggal di Mekah, baru lahirlah Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak diberitakan akan hadir di rahimnya Siti Sarah ketika malaikat akan menyiksa kaum Nabi Lut, keponakan dari Nabi Ibrahim, yaitu kaum Sodom dan Gomora. Jadi sebelum menyiksa kaum Sodom dan Gomora, mampir dulu ke Hebron, Palestina, perbatasan antara Hebron dengan Gaza. Mampir dulu ke rumah Nabi Ibrahim, ngasih kabar baik kalau Siti Sarah akan hamil. Usianya sudah 90 tahun.
Bayang 90 tahun hamil. Tapi 90 tahunnya Siti Saroh kan ada Pound Age Miracle ya, tetap kelihatan awet muda. Nah, baik, itulah Nabi Ibrahim. Ya, tentang kisah Nabi Ibrahim ini, keteladanannya Allah beritakan kepada kita di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat ke-6, yang artinya kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonir. Wallahu a'lam bimuradih. Sesungguhnya pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagimu. Ya, inna fihim uswatun hasanatun lakum. Yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling dari menteladani mereka, tidak mau mengakui kalau Islamnya Islam Arab, maka sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi terpuji. Walaupun Islam Arab tidak diklaim sama mereka, tidak apa-apa, tidak membuat Allah rugi, dan tidak membuat Islamnya sesungguhnya pudar, insyaallah. Itu hanya apa ya Bapak Ibu, hanya lip service saja ya, itu ciri orang-orang yang tidak berterima kasih dan tidak bersyukur. Kok tadi nggak bahas eta. Baik, duka itu menuju panas tak Islam Nusantara ya. Maka apapun nanti serba Nusantara, senam Islam Nusantara. Nanti ada lagi apa, mancing Islam Nusantara. Aduh, macam-macam istilah. Itulah ciri-ciri akhir zaman. Jangan heran kalau belakang ini bermunculan jelmaan ulaliyar, wajar akhir zaman. Ya. Baik, ini adalah silsilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada ikhtilaf tentang siapa nama ayah beliau. Ada yang menyebutkan nama ayahnya Tarikh. Ada juga yang menyebutkan pakai ha bukan pakai kha. Kalau Imam Syekh Al-Hafiz Al-Mufassir As-Sakir rahimahullah menyebutkan nama ayahnya Ibrahim itu Tarikh. Padahal bahasa Arab itu Tarikh artinya sejarah. Ada juga yang mengatakan ya, waqala abadul mu'arrikhin, dan berkata sebagian dari ahli tarikh, nama ayahnya itu tidak pakai ha tapi pakai ha, Tarikh, pakai ha. Nah, kalau di Quran dikatakan bernama Azar. Nah, namun para ahli tafsir mengatakan Azar ini kemungkinan besar adalah gelar, bukan nama asli. Kenapa diberi gelar? Karena beliau adalah seorang pembuat berhala, tanda petik Tuhan. Nabi Ibrahim ini punya ayah yang profesinya membuat Tuhan yang disembah selain Allah, yaitu berhala. Maka diberi gelar Azar. Ada yang mengatakan demikian. Tarikh bin Nahur usianya 250 tahun. Beliau menikah dengan ibunda Nabi Ibrahim yang bernama Amilah. Ada juga yang mengatakan bahwa nama ibunda dari Nabi Ibrahim ini adalah Banaan binti Athir ya, namun yang lebih shorih, yang lebih mu'tabar adalah mengatakan kalau ibunda Nabi Ibrahim bernama Amilah. Nah, kedua orang tuanya ini punya 3 anak laki-laki. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nakhur, yang ketiga Haran. Ya. Nah, Nabi Ibrahim melahirkan 2 nabi, Ismail dan Ishak alaihissalam. Adapun Haran melahirkan 1 nabi, Nabi Lut alaihi salam. Ya. Nah, dari Nabi Ibrahim inilah lahir 98% nabi. Ya. Sehingga Bani Israel ini selalu dipimpin oleh nabi dan rasul. Rasulullah SAW mengatakan, kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya. Adalah Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi dan rasul. Kullama halakat nabiyun, setiap kali seorang nabi wafat, khalafahu nabiyun ba'du, maka diganti buru-buru dengan nabi berikutnya. Artinya tidak pernah ada satu masa dalam kehidupan Bani Israel yang tidak ada nabinya. Selalu ada nabi. Di dalam hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwa nabi dan rasul itu jumlahnya banyak.
Nabi jumlahnya 124.000 orang. Itu Nabi. 124.000. Rasul 315. Jumlah 315 Rasul include kepada jumlah Nabi. Artinya dari 124.000 Nabi ada 315 yang menjadi Rasul. Sehingga muncul definisi Nabi belum tentu Rasul, Rasul sudah pasti Nabi. Nah dari 124.000 Nabi dan Rasul di dalamnya cuma 12 yang bukan keturunan Nabi Ibrahim. Maaf, cuman 12 yang tidak terkategori Bani Israel. Sekali lagi, dari 124.000 orang Nabi, ada 12 yang tidak terkategori sebagai Bani Israel. Nabi Adam, Nabi Fish, Nabi Syith, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Ibrahim kan ayahnya, ya, kakeknya. Kemudian Nabi Lut, kemudian Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Idris, Nabi Soleh, dan Nabi Muhammad. Ya, itu bukan Bani Israel. Disebut Bani Israel itu artinya keturunan Nabi Yakub, dan Nabi Yakub adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat silsilah yang lain dari Nabi Ibrahim ke bawah yang melahirkan Bani Israel. Sebentar, Allah saya minta izin memperlihatkan silsilah ke bawah dari Nabi Ibrahim. Nah ini dari Nabi Ibrahim ke bawah. Dari Siti Hajar hanya melahirkan Nabi Ismail. Ya. Dan ini 14 tahun lebih tua dari Nabi Ishak. 2600 tahun kemudian lahirlah Nabi Muhammad, satu-satunya Nabi dari bangsa Arab. Dan ini yang menyampaikan Islam ke Indonesia. Tapi karena gengsi nggak mau disebut Islam Arab. Kenapa? Karena mereka nggak mau berjenggot. Karena keyakinan mereka kalau berjenggot go, nah, makin panjang jenggotnya makin go, nah, katanya begitu. Jadi mereka nggak mau disebut Islam Arab. Karena mereka nggak mau jidatnya hitam. Ya. Dan mereka nggak mau celananya cingkrang. Dan mereka nggak mau Islamnya kayak Islam yang sesungguhnya. Karena mereka maunya Islam Nusantara. Oh jadi wae. Baik. Nah dari Siti Salah melahirkan Nabi Ishak. Nabi Ishak menikah dengan Rifqah binti Batwail, punya 2 orang anak laki-laki kembar, Al-Ais dan Nabi Yakub. Nah Nabi Yakub inilah yang diberi gelar Israel. Isra melakukan perjalanan di malam hari, Il karena Allah. Berjalan dari Kanaan Palestina ke Padan Aram perbatasan dengan Irak di malam hari. Isra, perjalanan di malam hari. Il karena Allah, Israel yang melakukan perjalanan di malam hari karena Allah. Nah beliau punya 4 istrinya bu. Ya. Pertama Ya'la punya adik namanya Rahil, ditikah juga. Zaman sebelum Rasulullah boleh adik kakak ditikah sekaligus. Kalau sekarang nggak boleh, kecuali melalui proses perceraian. Ya, melalui proses 2 istilah, naik ranjang ataupun turun ranjang. Kalau naik nerekel, kalau turun nggak gejlik. Itu ya, baik. Nah dari Ya'la punya pembantu, pembantunya juga ditikah. Rahil punya pembantu ditikah, maka melahirkan Al-Asbat yang terdiri dari 12 anak laki-laki. Dari Nabi Yakub dan Nabi Israil tadi dari 4 istri melahirkan 12 anak laki-laki, disebut 12 dinasti Yahudi Bani Israel. Ya'la punya anak 6, Robin, Sam'un, Lewi. Lewi melahirkan Nabi Musa. Yehuda melahirkan bangsa Yahudi.
Zabulon ini namanya dicatut menjadi dewa matahari yang disembah oleh orang-orang Babylon. Ya, Piala Dunia tahun 2010 itu bolanya bermerek Jabulon. Ini apalnya berapa? Rahil melahirkan Nabi Yusuf dan Bunyamin. Kahit Ya'la melahirkan Dad dan Asir. Kahit Rahil melahirkan Dan Naftali. Maka jumlahnya 12. Rahil meninggal ketika mereka masih kecil. Maka Nabi Yakub jatuh kasih sayangnya pada mereka, kakak-kakaknya iri, maka dicelakailah Nabi Yusuf. Ceritanya begitu, Bapak. Baik, Ibu rahmatullah. Kembali ke Nabi Ibrahim. Para ahli sejarah mengatakan, Tarikh atau Azhar, ini harusnya tidak pakai tasydid ya. Saya salah ketik ya. Tarikh atau Azhar, ayahanda Ibrahim pergi membawa Ibrahim kecil, istrinya Haran dan putranya Haran, yaitu Nabi Lut alaihissalam, ke daerah Kanaan meninggalkan Kaldani. Ya, Nabi Ibrahim ini dilahirkan di Ur, di Irak. Nah, wilayahnya disebut Kaldani. Jadi di Ur ini ada distrik kayak Bandung Raya. Nah, diberi nama Kaldani. Di dalam Bandung Raya, Kaldani itu ada Ur. Nah, Ur itu adalah kampung di mana Nabi Ibrahim dilahirkan. Berangkat karena kekejaman bangsanya, Raja Namrus memberlakukan hukum-hukum yang gila. Anak laki-laki disembelih. Kenapa demikian? Karena salah satu mimpi yang dialami oleh, bukan mimpi ya, bukan mimpinya Raja Namrus, tapi mimpinya patih kerajaannya. Patih kerajaannya bermimpi ada api yang memasuki istana Raja Namrus. Ya, persis seperti ilham kehancuran Fir'aun di zaman Nabi Musa. Maka Namrus memerintahkan kepada ajudannya untuk membunuh semua anak laki-laki. Nabi Ibrahim itu diselamatkan karena ayahnya pergi ketika Nabi Ibrahim dilahirkan. Balik lagi, kemudian membawa pergi semua keluarganya termasuk Nabi Ibrahim kemana? Ke Haran. Haran itu adalah Palestina yang sekarang disebut dengan Hebron. Hebron. Ada yang menyebut Hebron, Haran. Ya. Mereka menetap di Haran. Disinilah Tarikh meninggal dunia di usia 250 tahun. Hal ini menjadi isyarat kalau ya Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di Kaldani Babylon. Bersama Nabi Lut, Nabi Ibrahim tinggal di Haran ini dewasa dan menikah dengan Sarah. Ada yang menyebutkan Sarah masih ada ikatan saudara dengan Nabi Ibrahim. Ada riwayat menyebutkan di dalam kitab Qisasul Anbiya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kalau Sarah ini adalah keponakan dari Nabi Ibrahim, anak dari Nakhur, adiknya. Boleh menikah dengan adik, boleh. Dengan keponakan boleh. Di zaman Nabi Ibrahim, zaman ayeuna jangan. Nanti habis, nanti putus tadi Pak Campur. Ada kemungkinan akan ada terjadi penyakit genetik apabila kita terlalu dekat menikah dengan nasab. Ya, penyakit genetik terjadinya sindrom Klinefelter, sindrom Turner. Kalau Klinefelter itu XY laki-laki tapi bencong. Kalau sindrom Turner itu cuma 1 kromosom X perempuan tapi laki-laki, itu karena pernikahan dekat. Ada yang menyebutkan demikian. Ya. Baik. Nah, kemudian setelah menikah dengan Siti Sarah lama tidak punya anak, Allah memberikan karunia kepada Nabi Ibrahim dengan harus menikah dulu dengan Siti Hajar. Pergi ke Mesir, di Mesir sudah terjadi penggulingan raja. Tadi sudah saya sampaikan di awal, hingga menikah dengan Siti Hajar ya. Ketika Nabi Ibrahim datang ke Mesir bersama Siti Sarah, saat itu raja yang memimpin raja yang zolim, raja yang mata keranjang, yang jelalatan. Kalau setiap melihat gadis cantik pasti harus dicicipi sama raja yang zolim tadi. Siti Sarah itu cantik luar biasa. Nah, Nabi Ibrahim dapat cerita dari orang-orang di gerbang pertama masuk ke Mesir. Hati-hati, raja ini suka
sekali dengan gadis-gadis cantik. Istri Anda cantik sekali. Maka Nabi Ibrahim saat itu berpikir, oh saya harus berbohong nih. Ya, berbohongnya gimana? Tidak mengatakan Sarah ini istrinya, tapi Sarah dikatakan saudara perempuannya, saudari perempuannya. Ya, Nabi Ibrahim berbohong 3 kali. Satu, mengatakan kalau Sarah saudara perempuannya. Kedua, mengatakan ada 3 kali ya Nabi Ibrahim berbohong, tapi diperbolehkan oleh Allah. Pokoknya 3 kali Nabi Ibrahim berbohong. Rasulullah mengatakan demikian. Oh, yang kedua, ketika mengatakan patung yang besar, ya, patung Dewa Marduk yang menghancurkan patung-patung yang kecil, yang kampangnya disimpan di pundaknya, itu bohong yang kedua. Bohong yang ketiga, ini saya lupa lagi. Ya, baik, Ibu Rahmatullah. Kemudian kita percepat. Nah, tentang kemuliaan Nabi Ibrahim ini Allah ceritakan dalam banyak ayat, dalam banyak surat. Di antaranya dalam surat Maryam ayat ke-41 sampai ke-48. Tapi saya nukilkan hanya sampai ayat 46. Ya. Allah berfirman yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Ceritakan hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Jadi selalu membenarkan apapun yang dia terima dari Allah. Termasuk mimpinya. Di tanggal 8 Zulhijjah, mimpi pertama kali menyembelih Nabi Ismail, sehingga hari itu dinamakan Yaumut Tarwiyah. Ya, Tarwiyah itu berita yang belum dikuatkan. Tarwiyah, bukan ragu-ragu, tapi beritanya belum dikuatkan. Masih ada kekhawatiran. Tarwiyah. Kemudian, ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, Azar atau Tarikh, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Nah, ini cerdasnya Nabi Ibrahim. Sejak kecil Nabi Ibrahim itu terlihat cerdasnya dan bersih pemikirannya. Saya cut dulu sebentar. Ketika Nabi Ibrahim maksudnya dilahirkan, waktu ngungsi itu dalam keadaan hamil tua. Takut anaknya ini kalau lahir laki-laki dibunuh sama Raja Nambrus, maka pergi ke hutan, tinggallah di sebuah gua. Lahir Nabi Ibrahim di gua itu. Nah, ketika Nabi Ibrahim sudah mulai pandai berbicara, selalu bertanya kepada ibunya, Bunda, siapa Tuhan kita, Bunda? Siapakah Tuhan saya, Bunda? Kaget ibunya, loh, ini anak tiba-tiba dia menanyakan siapa Tuhannya, padahal dia masih kecil. Ya, anak-anak balita kita jarang bertanya tentang siapa Tuhan, ya kan? Ya, yang ada bertanya tentang apapun yang dilihatnya. Dia bertanya tentang Tuhan. Maka ibunya mengatakan, ya bundalah Tuhan kamu nak, bundalah Tuhan kamu. Oh gitu ya, bunda Tuhan saya. Lalu Tuhan bunda siapa? Lah, ya bapakmu nak, jelas bapakmu dong. Terus Tuhannya bapak siapa? Kok kamu nanya terus begitu? Aku kan pengen tahu bunda. Kalau bapakku Tuhan kita, lalu Tuhan bapak siapa? Ya jelaslah Nambrus Tuhan bapakmu, Tuhan kita semua. Terus Tuhannya Nambrus siapa? Ibrahim. Udah berhenti, jangan terus tanya. Marduklah Tuhan kita, Tuhannya Nambrus. Marduk itu patung yang terbesar. Lalu Tuhannya Marduk siapa? Bingung ya. Hingga ibunya berpikir, jangan-jangan ini anak laki-laki yang ditakutkan oleh Nambrus akan menghancurkan kekuasaannya. Nah, sudah terlihat sejak kecil. Tidak mendapatkan jawaban yang puas dari ibunya, keluar dia di malam hari, menyaksikan bintang-bintang. Wah, indah sekali malam ini, banyak bintang-bintang di langit. Jangan-jangan merekalah Tuhanku, Tuhan pencipta alam ini. Dilihatin aja gini, gak tidur tuh sampai malam, sampai merenung tuh Nabi Ibrahim. Itu usia balita, kita menyebutkan usia 6 tahun. Luar biasa, usia 6 tahun sudah berpikir tentang Tuhan, sudah mencari siapa Tuhannya. Inilah Nabi Ibrahim. Maka beliau hanif sampai wafatnya, suci murni pikirannya, bersih.
Jika ingin mengetahui sebersih apa pikiran manusia, lihatlah Nabi Ibrahim. Kemudian ketika melihat bulan lebih terang, oh kayaknya bulan deh ini lebih besar, bentuknya lebih jelas. Hada huwa rabbi wa huwa akbar minhunna. Ini kayaknya Tuhanku, dia lebih besar dan lebih jelas. Azhara minhunna. Namun ketika siang hari tiba, pagi hari tiba, matahari terbit, ya hilang mereka. Aku tidak suka yang tenggelam. Inilah la uhibbul afilin. Lalu ketika melihat matahari, wah ini yang paling besar, jangan-jangan ini Tuhanku, dia lebih terang dan lebih panas terasa. Tapi ketika matahari tenggelam, Nabi Ibrahim pun bingung. Lalu siapa Tuhanku? Jangan-jangan Tuhanku yang menciptakan mereka semua. Tuh sudah berpikir begitu. Hanif. Mahwal hanif yamilu ilal Islam. Apa itu hanif? Cenderung kepada Islam.